Ada kerabat, keluarga, teman-teman yang bertanya, Mas, Madinah ini kan dijaga oleh malaikat. Ada hadis yang mengatakan bahwa Madinah ini tidak akan dimasuki oleh Dajjal dan juga Ta'un. Tapi kenapa Madinah ini kok kemasukan virus corona dan banyak korbannya? Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kasus yang bukan cuma terjadi di Kerajaan Arab Saudi, tapi juga terjadi di seluruh dunia termasuk negara tercinta kita, Indonesia, yaitu kasus corona. Ada kerabat, keluarga, teman-teman yang bertanya, Mas, Madinah ini kan dijaga oleh malaikat. Ada hadis yang mengatakan bahwa Madinah ini tidak akan dimasuki oleh Dajjal dan juga Ta'un. Tapi kenapa Madinah ini kok kemasukan virus corona dan banyak korbannya? Sampai ada yang protes, kenapa Arab Saudi repot-repot menutup Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, melakukan lockdown selama 24 jam, padahal ada hadis yang mengatakan bahwa kota suci ini akan dilindungi oleh malaikat. Nah, untuk mengetahui jawabannya, silakan simak videonya sampai akhir. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang berupa kebijakan-kebijakan untuk menjaga warganya dan juga kebijakan kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya merupakan tindakan yang sangat tepat. Karena tawakal itu bukan cuma diam dan berdoa, tapi juga dengan usaha yang benar-benar maksimal. Dan untuk hadisnya, apa benar ada hadis sahih yang mengatakan bahwa malaikat menjaga kota Madinah? Ya, memang benar ada hadis yang mengatakan bahwa kota Madinah ini dijaga oleh malaikat dan tidak akan dimasuki Dajjal dan juga penyakit Ta'un. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha ta'unu wala dajjal. Di sekeliling kota Madinah ada malaikat yang berjaga supaya Madinah ini tidak dimasuki Dajjal dan juga Ta'un. Dan juga banyak hadis yang lain yang memiliki makna hampir sama, bahwasanya Madinah ini dijaga oleh malaikat. Seperti salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas ibnu Malik, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya suatu ketika Madinah ini didatangi oleh Dajjal. Akan tapi Dajjal melihat bahwa malaikat sedang menjaga kota Madinah, maka Dajjal pun tidak berani memasukinya, dan juga penyakit Ta'un insya Allah. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang semakna. Lalu bagaimana dengan corona? Hadisnya benar tapi corona kok masuk? Tunggu sebentar. Sebelum itu, Madinah pada zaman dahulu sudah pernah dimasuki atau malah sering dimasuki oleh penyakit, tapi bukan Ta'un. Tunggu, nanti. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, beliau sudah mendoakan. Ya Allah, cintakanlah kepada kami Madinah ini sebagaimana kami mencintai kota Mekah atau lebih, dan berikanlah kepadanya keberkahan dalam takaran sok dan moodnya, dan benarkanlah dan pindahkanlah penyakitnya ke kota Juhfah. Ini ada sebuah kota yang namanya Juhfah. Jadi dengan kata lain, sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, itu sebenarnya sudah ada wabah, kan tapi beliau doakan supaya pindah ke kota yang lain. Bahkan di masa Umar bin Khattab juga pernah ada sebuah penyakit yang membunuh banyak orang, dan kata beliau orang-orang yang wafat ini termasuk orang-orang yang syahid. Lalu poin yang penting lagi, apa sih sebenarnya Ta'un itu? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi atau hadis-hadis tadi, adalah penyakit Ta'un, bukan penyakit corona. Para ulama memberikan banyak pendapat tentang apakah itu Ta'un di dalam hadis ini. Tapi ada sebuah pendapat, yaitu pendapat mayoritas ulama atau jumhur ulama, bahwa Ta'un ini adalah sebuah penyakit yang menyerang kulit manusia. Jika seseorang terkena penyakit Ta'un ini, maka kulitnya akan timbul seperti borok-borok atau luka-luka di belakang telinga, di bawah ketiak, di atas paha, dan lain sebagainya. Pendapat ini dikuatkan oleh
para ulama diantaranya Ibnu Abdul Bar, An-Nawawi, Al-Qadhi Iyad, wa Ibnu Qayyim, wa Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan lain-lainnya. Disebutkan pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Irbad Ibnu Sariyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berarti hadis qudsi ya. Lihatlah kepada luka-luka orang yang terkena penyakit taun. Lukanya seperti orang-orang yang terluka karena perang. Jadi, penyakit taun ini adalah penyakit yang berbeda dengan penyakit yang lain, yang menyerang kulit, yang menyebabkan kerusakan kulit seolah-olah dia habis ikut perang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, An-Nasai, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari penjelasan Nabi Muhammad SAW sendiri bahwa taun ini adalah penyakit kulit, bukan corona, karena corona ini adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Bahkan disebutkan oleh Munadzamatus Shihah Al-Alamiyah, atau dalam bahasa kita WHO bahwa taun itu dibagi menjadi 3. Taun yang pertama adalah taun yang menyerang kulit dan disebabkan oleh bakteri. Ingat, bakteri, bukan virus. Kemudian taun yang kedua adalah taun yang menyerang darah. Jadi setelah taun menyerang kulit, kan di situ banyak bakterinya. Kemudian bakteri itu masuk ke dalam darah dan menjadi jenis taun yang kedua, yaitu bakteri yang sudah masuk ke dalam darah. Dan yang ketiga adalah taun yang sudah masuk ke dalam paru-paru. Meskipun masuk ke paru-paru, tetapi berbeda dengan corona, karena corona ini disebabkan oleh virus, sedangkan taun disebabkan oleh bakteri. Mungkin di antara teman-teman ada yang tahu apa itu terjemahan tepatnya untuk taun dalam bahasa Indonesia. Bagi teman-teman yang tahu, silakan tulis di kolom komentar apa sih itu terjemahannya taun. Kemudian ada yang tanya, apa sih bedanya taun dengan wabah? Wabah itu lebih umum. Wabah itu di dalamnya ada corona, ada malaria, ada demam berdarah, ada diare, ada rabies, ada Ebola, dan lain sebagainya. Dan di antara wabah itu ada taun. Jadi taun itu khusus, sedangkan wabah itu lebih umum, karena taun adalah bagian dari wabah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa tahqiqu anna bainal waba'i wa ta'uni umuman wa khususan, fa kullu ta'un waba' wa laysa kullu waba'in ta'unan. Jadi hubungan antara wabah dengan taun ini hubungan antara umum dan khusus. Jadi tidak semua wabah itu taun, tapi semua taun itu masuk ke dalam wabah dengan ciri-ciri yang telah disebutkan tadi, yaitu luka di borok, ada bengkak, lebam, dan lain sebagainya, seolah-olah dia habis mengikuti perang. Mungkin kemudian ada yang bertanya lagi, apakah mungkin taun ini memasuki kota Madinah? Maka jawabannya adalah mungkin. Mari kita lihat di dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Dalam hadis yang direwatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Madinatu ya'tiha Dajjalu. Suatu hari Madinah ini didatangi Dajjal. Fayajidul malaikatu yahrusunaha. Maka Dajjal ini mendapati bahwa malaikat menjaga kota ini. Fala yaqrabaha Dajjal wala ta'un. Maka Dajjal itu pun tidak mendekatinya, dan taun pun tidak mendekatinya, insya Allah. Insya Allah. Yang perlu kita fokus dalam hadis ini adalah kalimat insya Allah. Jadi Dajjal atau taun itu tidak memasuki kota Madinah dengan izin Allah. Dengan kata lain, jika Allah mengizinkannya, maka akan terjadi sesuatu yang lain, bahwa kemungkinan besar taun tidak akan memasuki kota Madinah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, bahwa di dalam hadis memang disebutkan bahwa kota Madinah ini dijaga oleh para malaikat dari penyakit taun. Tapi taun bukanlah corona, tetapi taun adalah penyakit khusus yang berbeda dengan corona dan wabah-wabah lainnya. Dan kesimpulan kedua, bahwa kebijakan pemerintah untuk menjaga negara ini dan juga negara-negara yang lainnya yang memiliki kebijakan yang sama,
itu bukanlah tindakan yang tidak tawakal, tapi itu adalah sebagai bentuk usaha dan memang benar dalam syariat Islam. Dan kesimpulan ketiga, jika ada orang yang mengatakan bahwa hadis ini tidak benar karena tetap ada corona yang masuk ke Madinah, maka dia perlu paham apa arti hadis tersebut. Jadi ini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa share dan subscribe, dan tunggu video-video yang lain tentang kasus-kasus yang terjadi di kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.